mental. Nah. Oh sama. Oh, kali ini bagaimana ya? Alhamdulillah sudah ada yang penting. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah bersabar. Kita langsung saja mulai ya teman-teman ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat semuanya ya. Oke, teman-teman sekalian. Oh iya, temukan ya di acara ini. Mungkin beberapa detik sama teman-teman sekalian ya. Boleh di mute dulu ya. Suaranya ya, dimatikan dulu ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, karena waktu terus langsung saja ya, karena kita kan nggak mau ketinggalan ilmu nih. Hari ini ya, maka izinkan dulu Bu Dewi ya memperkenalkan diri. Siapa sih nih orang dari tadi ngomong aku nggak kenal gitu ya. Sebelumnya selamat datang ya teman-teman di Al-Fikri, khususnya SMP Islam Al-Fikri ya teman-teman. Perkenalkan hari ini Bu Dewi yang akan bertugas menjadi moderator di workshop kali ini ya, namanya Bu Dewi Sulisti Ayani. Teman-teman boleh panggil dengan panggilan Bu Dewi ya. Siapa tahu nanti kita di luar ketemu ya, boleh kita saling menyapa. Oke, teman-teman sekalian, langsung saja untuk mempersingkat waktu, Ibu sebelumnya akan mengenalkan dulu pembicara yang luar biasa ini ya. Teman-teman ya, kita mau ngapain hayo? Kita mau belajar ya, kita mau mencuri ilmu dari pembicara kita ini supaya kita bisa baca puisi dengan lebih bagus lagi. Siapakah gerangan pembicara itu? Kita lihat dulu. Ibu punya. Oke, sebentar. Bu Fatma boleh minta izin untuk bisa share screen? Terima kasih. Bentar ya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Ya, sudah terlihat belum ya? Oke, sudah terlihat teman-teman ya. Ini dia. Semoga bisa terbaca ya. Pembicara kita hari ini namanya Bapak Uhan Subhan ya, di mana dia adalah seorang deklamator puisi dan penulis lepas. Kalau penulis tentu karyanya udah banyak banget nih, luar biasa nih Pak Uhan ini. Nah, beliau itu lahir di Serang. Serang itu adanya di Banten. Pada tanggal, Pak Uhan nih baru ulang tahun, Masya Allah. Selamat ulang tahun Pak Uhan ya. Pada tanggal 7 Oktober, ya semoga sehat selalu. Oke, pada tanggal 17 Oktober, dan beliau adalah alumni sastra Indonesia di Universitas Pajajaran di Bandung. Oke, kemudian sekarang beliau tinggal di Kota Depok dan aktif sebagai kepala marketing ternyata di Sekolah Islam Fitra Al-Fikri. Jadi nanti kalau teman-teman main sini bisa ketemu sama artis kita yang sekarang. Oke. Oke, beliau juga bergelut di Institut Humaniora ya di Depok ya teman-teman. Dan ternyata beliau karyanya sudah banyak. Mungkin ini hanya sedikit yang ditulis ya, yang lainnya tentu lebih banyak lagi. Ada puisi, cerita pendek, esai, dan itu pernah dimuat di media massa. Ada di Radar Depok, Pikiran Rakyat, Republika, dan koran-koran yang lainnya. Masya Allah nih, kayaknya hampir semua koran nih ada tulisannya Pak Uhan ya. Oke, selain itu ternyata Bapak Uhan Subhan ini juga pernah menulis cerpen, antologi puisi, ini kecil-kecil ya. Ada narasi 34 jam ya, ada di KSD Award 2001. Kemudian ada Jogja 5,9 skala Richter, itu bentang pustaka, oke. Dan untuk antologi cerpennya juga ada antologi cerpen Festival Bulan Purnama Majapahit Triwulan 2010, Masya Allah. Kemudian ada banyak lagi di situ teman-teman bisa lihat ya. Dan kemudian kalau teman-teman setelah mendengar workshopnya Pak Uhan kemudian jadi ngefans, pengen belajar lebih lanjut, lihat ada informasi kontaknya. Ada Twitternya di situ, ada email juga kalau mau kirim-kirim surat, kirim-kirim puisinya teman-teman boleh ya.
Kemudian ada Instagramnya dan YouTube-nya. Boleh dilihat di YouTube-nya juga ya, karya-karyanya Bapak Uhan Subhan. Itu tadi sekilas ya, ternyata luar biasa ya, pembicara kita hari ini banyak sekali karyanya. Oke, teman-teman langsung saja ya. Sudah tidak sabar nih kita ya mau mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Uhan Subhan. Ya, langsung saja kepada Bapak Uhan Subhan untuk hadir di hadapan teman-teman. Silahkan. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih teman-teman panitia. Hari ini saya akan bersama teman-teman belajar membaca puisi. Mudah-mudahan hari ini kita bersemangat untuk selalu dekat dengan puisi ya. Ada yang suka menulis puisi? Suka. Nah, ada? Suka nulis? Saya. Good. Menulis puisi itu gampang-gampang susah ya. Tapi banyak gampangnya sebenarnya daripada susahnya. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman suka bikin puisi, alhamdulillah di SMP IM Al Fikri juga teman-teman di sekolah tuh ada yang bikin buku ya, dibukukan. Gitu. Jadi puisi-puisi teman-teman di SMP tuh ada yang dibukukan. Hari ini mudah-mudahan kita sharing ilmu sama teman-teman yang suka baca puisi. Ada yang juga suka baca puisi di tempat umum gitu, di tempat lain gitu, bukan di kamar mandi, bukan di kamar sendiri. Ada? Angkat tangannya kalau ada yang suka baca puisi, ikut-ikut lomba puisi barangkali ada. Oke. Sama kita ya, suka baca puisi, mau di rumah, mau di luar rumah, ikutan lomba dan segala macam. Paling senang, saya bercerita dulu sedikit, beberapa tahun yang lalu, kebetulan saya pernah menjuarai lomba baca puisi di Yogyakarta, tingkat nasional. Waktu itu ketemu langsung juga dengan penyair kita. Ada yang kenal dengan penyair Taufik Ismail? Ada yang belum kenal barangkali ya. Tuh puisi-puisinya bagus, suka dibikin lirik lagu juga. Kalau teman-teman ayah bunda teman-teman suka dengar lagunya Bimbo, nah itu banyak puisi-puisi Taufik Ismail yang dibuat menjadi lagu. Hari ini ada beberapa teknik yang akan kita ajarkan, kita sharing sama teman-teman bagaimana sih membaca puisi yang menyenangkan, yang bisa memukau para yang lihat, gitu ya. Tentu saja nanti kita share. Saya boleh share dari sini atau dari sana, Bu Dewi? Dari sini ya. Coba saya share dari sini. Ya, iya. Ada? Bisa. Sudah bisa kelihatan dari sana? Sudah, Pak. Oke. Ini kita baca puisi yang memukau seperti apa sih baca puisi yang memukau begitu? Bentar. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, kita mulai ya. Kelihatan, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman bisa membaca puisi dengan lebih baik. Yang pertama, seperti apa sih supaya baca puisinya lebih memukau begitu? Ada yang tahu ini foto siapa? Ini foto saya zaman masih muda, suka baca puisi di mana-mana ya. Jadi ditonton banyak orang gitu, gimana sih baca puisi di depan banyak orang. Yang jelas harus santai, harus tenang gitu ya. Kalau kita masuk ke panggung, kalau masih belum tenang, boleh menenangkan diri di panggung. Ambil, tarik nafas gitu. Boleh kok tarik nafasnya diliatin orang, nggak usah malu-malu. Masuk ke panggung, masih gemeteran gitu.
Gimana ya gitu kalau masih gemeteran, nggak apa-apa. Di panggung itu perlihatkan saja ke orang-orang yang ngelihat di sana, santai sejenak, nggak usah buru-buru. Habis itu tarik nafas pelan-pelan. Habis itu barulah buka teksnya. Kalau mau bawa teks, buka teksnya. Tes dulu mikrofonnya. Kalau ada mikrofon di situ, tes dulu mikrofonnya. Tes. Tes gitu ya. Nggak usah ragu-ragu, bilang aja tes, saya mau baca puisi. Gitu. Nah itu bagian dari diri kita untuk menghilangkan rasa gugup tadi, gitu ya. Bicarakan aja kegugupan kita tuh apa. Ngomong aja di depan mikrofon. Oh, tes saya akan baca puisi. Tes, gitu misalnya kan. Boleh. Atau apa aja kalimat yang kita lagi nggak enak di situ, bilang di situ. Asal kalimat-kalimat yang nggak enaknya bukan kalimat-kalimat yang negatif ya. Gitu. Jangan bilang gini, tes, aduh saya masih punya utang gitu. Nggak boleh bilang gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ada di situ 6 huruf yang beda warna. 2 huruf warna kuning, 2 huruf warna putih, 2 huruf warna biru. Ini untuk membedakan saja supaya kita mudah ingat ya. Yang jelas ada 6 huruf di sana. Ada P, H, V, P, I, G. P, H, V, V, I, G. Ya. P, H, V, V, I, G. Coba ucapkan dulu. P, H, V, V, I, G. P, H, V, V, I, G. Jangan PHP, jangan PHP ya. PHPP IG. Siapa yang Siapa yang suka PHP ya? Jangan PHP. Artinya apa? Oke, lanjut. Baca puisi yang memukau. Nah, masih muda ya kelihatannya. Ada 2 orang, ada 2 muka orang yang muda tuh. Yang satu muka, ada 3 muka. Iya, muda banget. Ada 3 muka di sana. Ada muka yang di tembok, itu namanya Wiji Tukul. Dia penulis puisi Indonesia yang terkenal. Kemudian ada yang berdiri di tembok, namanya Uhan Subhan. Kemudian ada orang satu lagi yang di kaosnya Uhan Subhan tuh. Ada yang kenal itu siapa? Itu namanya Pramudia Anantatur ya. Dia novelis Indonesia terkenal ya. Ada 3. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli katanya. Itu kata Wiji Tukul begitu ya. Dia karena tulisan-tulisan puisinya luar biasa. Tapi kita belum pernah ya lihat dia baca puisi gitu. Oke. Sebelum ke sini boleh nggak kita share dulu? Saya akan perlihatkan share video, mudah-mudahan bagus. Ini ada video yang teman-teman boleh lihat. Nah, ini. Perhatikan ya, teman-teman. Oke, bisa kelihatan? Bisa. Oke, kita nikmati dulu sampai selesai ya. Ini kira-kira 6 menitan. Seperti apa ini? Ada orang baca puisi. Ini temannya Pak Subhan, namanya Ferry Sandi dari Bandung. Dia banyak baca puisi. Baca puisinya keren. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita lihat. Rasanya aneh. Ya, belum terdengar. Maaf. Aneh ya. Pak Uhan. Ya. Bisa dengar? Oke, kenapa? Ada masalah? Ada suaranya Pak Uhan. Gak ada suaranya? Ya Pak Uhan nggak ada suaranya. Sebentar, oke kita ulang ya.
Bentar. Enggak, ini yang ini. Di sini suaranya sudah full, tapi di teman-teman belum kedengar ya. Oke, coba kita ulang. Diulangi. Mudah-mudahan lancar ya. Oke, coba kita lihat. Masa nggak kedengeran, Pak? Belum, Pak. Masih Masih belum Pak. kedengeran, Oke, sebentar. Kalau ini masih belum kedengar sama teman-teman, setidaknya nanti teman-teman bisa lihat dulu bagaimana dia gaya membacakan puisi ya. Iya, Pak. Kita lihat dulu sampai selesai, nanti kita bahas ya. Oke, tenang. Pak Uhan, maaf, volumenya bisa dibesarkan, Pak Uhan? Sudah besar di sini. Oh, udah besar. Suaranya kedengeran tapi kecil. Ya, dengarkan dulu ya. Lihat gayanya dulu ya. Oke. Sampai situ ada yang tadi bisa kedengarnya cukup jelas? Tadi ada, tapi suaranya kecil banget tadi. Oke. Ada masalah berarti ya. Di sininya suaranya sudah full, mungkin keterima sama teman-teman tidak full. Tapi gimana tadi bisa ngelihat gaya yang bergerak begitu? Ada yang suka cara bergeraknya begitu? Apa? Ya, Oke. Pak. Oke.
Dari apa yang teman-teman lihat tadi, cara membaca puisi kan, cara puisinya nggak diem gitu ya. Dia bergerak, dia matanya kelihatan gitu, bergerak ke kiri, ke kanan, kemudian tangannya ada yang begini, kemudian dia begini gitu ya, melakukan itu. Itu artinya bahwa ketika dia membacakan puisi itu tidak hanya mengeluarkan suara dari mulutnya. Oke, sebentar seperti yang tadi kita lihat di sini. Nah, selanjutnya dari sini kita akan melihat apa saja yang harus kita pelajari ketika membaca puisi. Selain tadi teman-teman sudah diingatkan untuk tetap tenang di panggung. Kalau kita masih belum tenang, tenangkan dulu. Jangan buru-buru di atas panggung ya. Nggak buru-buru sampai pada akhirnya kita merasa tenang di atas panggung. Selanjutnya adalah P yang kita lihat tadi di awal itu adalah pahami. Ya. Pahami apa yang harus dipahami. Yang pertama adalah teman-teman kalau mau nulis silahkan, nggak nulis juga melihat kayak gini silahkan. Pahami dulu apa yang harus dipahami. Nah, yang harus dipahami adalah ketika kita membaca puisi adalah baca secara perlahan puisinya. Kalau teman-teman nanti baca puisi ada teksnya, baca perlahan-lahan, pahami semua isinya, mulai dari judul puisinya. Jadi jangan buru-buru langsung pengen ke isi puisinya yang ditulis. Coba cerna dulu judulnya. Ya, coba cerna dulu judulnya, apa sih judulnya gitu. Di puisi itu. Dari judul itu kita akan bisa membayangkan beberapa hal yang kira-kira ada dalam isi puisinya. Kemudian melangkah dari judul kita melangkah ke pahami kata per kata. Ya, di situ misalnya ada contoh gerimis jatuh kau dengar suara di pintu. Kecil di sebelah kanan itu gerimis jatuh. Nah, kita membayangkan dari kata itu gerimis jatuh kau dengar suara di pintu misalnya. Jadi pahami katanya dulu, kemudian per kalimat. Kita paham nggak satu kalimat yang ditulis oleh penulisnya? Di sini ada satu kalimat misalnya, gerimis jatuh kau dengar suara di pintu. Nah dari satu kalimat itu teman-teman bisa paham nggak maksudnya yang dituliskan dalam satu kalimat itu? Nah, kalau sudah kata per kata sudah teman-teman bisa pahami, baru secara keseluruhan kita harus paham ini cerita tentang apa sih di dalam puisinya gitu ya. Pahami itu dulu. Kalau nggak paham nanti baca puisinya juga nggak bakal enak. Kita baca puisi tapi kita nggak paham isinya nggak bakal enak. Setidak-tidaknya teman-teman bisa memahami dulu apa yang bisa teman-teman pahami. Jadi jangan apa ya maksudnya gitu, jangan-jangan saya salah, nggak boleh begitu. Pokoknya pahami semaksimal mungkin yang teman-teman bisa pahami gitu ya. Oke, kita lanjut dari satu kita pahami, kemudian kita melangkah ke yang kedua. Tadi huruf kedua apa, ada yang masih ingat? P. P, kemudian yang kedua adalah oke, yang kedua adalah H. Oke. Yang kedua adalah hayati. Tadi pahami, sekarang hayati. Apa itu hayati? Ya, hayat itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab hidup. Ya. Nah, sekarang maksudnya apa? Hayati di dalam membaca puisi itu. Maksudnya adalah, nah ini dia, sambil membaca, hayati isi yang terkandung di dalam puisi. Tadi kan kita baca hayati. Menghayati itu ada nada, ada yang dimasukkan ke dalam hati kita. Oh, membayangkan, begitu ya. Membayangkan petunjuk kata. Misalnya tadi gerimis, jadi kita gerimis. Gerimis itu kan dia punya, kalau kita dengar ada gerimis, kita bisa dengar lewat kuping kita. Gerimis itu suaranya
lembutkah, suaranya berisikkah, suaranya seperti ributkah, kita bisa membayangkan itu. Jadi kalau ada kata gerimis, maka kita bisa bayangkan, oh ternyata gerimis itu perlahan-lahan, sedikit, ritmis, begitu ya. Misalnya, bayangkan petunjuk kata yang ditulis penyairnya. Buka pikiran kita, jangan buru-buru. Buka pikiran tuh perlahan-lahan kita bisa menghayati kata itu, gitu loh misalnya. Jadikan itu puisi seolah-olah dalam puisi itu kita yang mengalami peristiwanya. Bagaimana bisa kita menghayati puisi tapi kalau kita tidak mau masuk ke dalam puisi yang kita baca. Nah, jadi bukan sekedar kita baca tapi kita nggak mau menghayati puisinya. Oke, sampai sini kita udah 2 langkah. Yang pertama adalah paham dulu isinya, kemudian hayati nuansanya. Seolah-olah kita berada di sana. Seolah-olah kita ikut dalam puisi itu. Jadi kalau misalnya penyairnya nulisnya, kau yang di sana, nah, aku yang di sini. Nah, bisa bayangkan kan? Kau yang di sana, kau. Nah, gitu. Siapa tuh kau yang di sana? Terus aku yang di sini. Nah, berarti ikut kita pada puisi itu. Seolah-olah akunya di sana itu adalah kita sendiri. Jangan aku penulis, ya. Ikut kita sebagai orang yang berada di dalam puisi itu. Oke. Paham sampai situ? Paham. Oke, paham ya. Sekarang kita mulai melangkah ke langkah ketiga. Oke. Kalau sudah pahami, sudah hayati, cara bacanya jangan buru-buru, namanya dihayati ya. Jangan buru-buru, rasakan isinya, begitu ya. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Wih, siapa ini? Penyair kita masih muda, masih gondrong ya. Oke, yang ketiga adalah yang ketiga adalah PHV. V-nya adalah vokal. Masa vokal dikatain PHP? Nah, jangan PHP makanya ya. PHV, V-nya adalah vokal. Apa ini vokal? Kita bedakan sedikit ya dengan yang biasa kita dengar dalam keseharian. Vokal itu bukan sekedar mengeluarkan suara dari mulut kita. Nih, Pak Suwan ngomong kayak begini. Itu bukan sekedar mengeluarkan suara dari mulut, tapi ada kejelasan. Ada kata yang jelas diucapkan. Ya. Vokal artikulasinya itu hurufnya tuh jelas. Jadi kalau bilang kau, huruf K, A, U, begitu. Teman-teman bacanya jangan ngasal kau. Tapi kau itu dirasakan oleh mulut. Ya. Kata kau gitu misalnya, atau huruf vokal gitu misalnya, maka keluarkan bunyi huruf itu dengan sangat jelas. Jernih. Jangan sengau-sengau, jangan seperti orang ngegerundel, jangan seperti orang lagi minta uang nama gitu. Jangan kayak gitu. Keluarkan hurufnya, keluarkan katanya sesuai yang tertulis. Jadi kalau misalnya ini Mas Suwan mau bacakan apa yang teman-teman lihat di sana. Jadi cara bacakannya begini. Vokal bukan sekedar mengeluarkan suara dari mulut. Bukan sekedar asal baca. Oke? Jadi suara yang keluar dari mulut itu kata per katanya jelas. Kita ulang. Vokal bukan sekedar mengeluarkan suara dari mulut.
bukan sekedar asal baca. Vokal atau artikulasi adalah jelasnya huruf, kata, kalimat yang diucapkan. Jernih. Nah, oke? Jelas suaranya? Jelas ya? Oke, jadi vokal itu kata Jelas. Oke. Vokal itu kata perkatanya sangat jelas. Kalau U. Kalau A. Oleh karena itu kalau orang sering baca puisi itu ada latihan vokal. Misalnya A. A. Mulutnya terbuka. A. Jangan malu-malu. A. Tapi mulutnya nggak keluar, nggak buka gitu. Tapi buka saja. A. Coba teman-teman ini apa namanya? Coba A dengan mulut yang terbuka. A. A. Oke. Bilang begini. Aku. Gitu ya. Aku. Nah, gitu ya. Keluarkan. Mulutnya terbuka. Aku. Jangan di ini si mulutnya jangan ditutup. Jangan malu-malu untuk mangap gitu ya. Aku bukan sekedar gitu misalnya. Oke. Paham sampai sini? Oke, paham. Nanti kita coba ya dengan beberapa puisi yang kita coba bacakan. Oke. Kita lanjut. P, H, V. Terus kedepannya ada P. Oke. P, H, V, P. P. Power. Oke. Ada power. Power. Power ini apa? Power. Kalau Power tadi, ini kalau tadi kita ngomong suara, vokalnya jelas. Kalau yang ini beda sedikit. Agak mirip, tapi harus dibedakan. Seolah-olah mirip, tapi sebenarnya berbeda. Perhatikan begini. Power itu berbeda dengan vokal. Beda. Power lebih menekankan pada kekuatan suara. Nah, kalau teman-teman suka latihan vokal, itu ada vokal yang dikeluarkan dari mulut saja, ada yang didorong dari dalam perut. Jadi kalau misalnya bilang A gini aja dari A gini doang tuh itu dari mulut. A, I, U, E, O. Udah itu dari mulut doang. Tapi kalau power, ngomongin power, itu cara mengucapkannya kita punya tenaga. Ada dorongan tenaga yang kita keluarkan. Tapi bukan soal mentang-mentang suaranya tinggi itu power. Bukan. Mentang-mentang suaranya rendah, powernya kurang. Juga bukan. Tapi ada dorongan dari dalam diri kita untuk mengucapkan secara dahsyat, secara kuat gitu. Power. Nah gitu. Ada yang bilangnya begini. Power berbeda dengan vokal. Nah itu apa? Keluarkan vokalnya, tapi tidak ada powernya. Kalau cuma baca gini doang, power berbeda dengan vokal. Power lebih menekankan pada kekuatan suara. Ya itu namanya vokal doang. Itu namanya suara aja. Tapi kalau yang disebut dengan power, itu ada tekanan yang kita ucapkan. Ada semangat yang kita ucapkan. Misalnya begini. Power berbeda dengan vokal. Power berbeda dengan vokal. Power lebih menekankan pada kekuatan suara. Berbeda kan? Nah, ada dorongan tenaga yang kita bunyikan. Suara yang dikeluarkan oleh kita itu tenaganya kuat dari dalam diri kita. Sehingga orang-orang yang menonton kita itu merasakan apa yang kita sedang ucapkan. Jadi bukan kayak orang baca buku di perpustakaan, baca biasa aja, kemudian orang dengerin. Kalau cuma begitu orang nggak tertarik.
Kalau cuma baca puisi, baca doang teksnya nggak tertarik. Nggak tertarik. Tapi kalau kita dengan sepenuh hati mengeluarkan energi suara yang kita punya, orang akan wow gitu. Wow, baca puisinya keren banget ini gitu. Ya. Jadi powernya keluarkan. Jangan malu-malu. Kadang-kadang orang males ngeluarin powernya. Jadi akhirnya baca puisi di depan panggung cuma orang baca puisi. Orang juga males dengernya. Apalagi kalau ikut lomba, jurinya juga males cuma baca doang. Nggak ada tenaganya dia baca puisi. Gitu ya. Oke. PH PV. PH PV. PH VP. Sorry. PH VP. IP. Ini yang keempat ya. Sekarang kita lompat ke yang kelima. Oke, tadi yang kelima apa? Ada yang masih ingat? I. Oke, I. I. Coba bilang I. I-nya pakai power. I-nya pakai power. Coba ucapkan. Nah, I-nya bukan begini. I-nya bukan begini, sorry. I. Bukan gitu. Bukan gitu. Tapi I. Oh, coba dari dalam perut. Coba dari dalam perut. I. Oh, I. Nah, gitu ya. I. I-nya apa? Oke, kita lihat. I-nya. Tuh, dia nyengir. I katanya kita. I gitu ya. Dia nyengir pakai I. I-nya apa? Coba, I-nya adalah Intonasi. intonasi. Intonasi itu apa sih? Nada. Nah, ada yang bilang nada. Coba apa lagi? Intonasi itu apa? Informasi. Informasi. Kalau intonasi bukan informasi ya. Intonasi. Nah, ini intonasi. Lihat. Intonasi adalah permainan Permainan nada. Nah, yang namanya permainan nada berarti nadanya jangan datar. Gak boleh datar terus. Baca puisi nadanya dari awal sampai akhir itu aja. Kita harus bisa. Mana kata yang mendapat tekanan lebih tinggi, mana kata yang mendapat tekanannya rendah. Jadi ada nada rendah, ada nada tinggi, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang dipanjangkan, ada yang cukup pendek aja, gitu ya. Nah, jadi cara kita baca puisinya tuh enak didengarnya, gitu ya. Sama kayak kita nonton film, gitu. Ada yang direndahkan, ada yang ditinggikan suaranya. Jangan intonasinya sama aja dari awal. Dari awal suaranya tinggi sampai akhir tinggi gitu. Ada tuh yang suka baca puisi begitu. Awal baru naik panggung udah suaranya tinggi sampai akhir tinggi. Akhirnya nggak menarik. Ada yang dari awal suaranya rendah, lembut, ditunggu-tunggu sampai akhir lembut juga. Nah, itu akhirnya nggak menarik gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu bagi kita untuk naikin nada, menurunkan nada, memanjangkan kata, ada yang cukup pendek aja begitu. Ada yang perlu dilembutkan, ada yang memang harus dikeraskan gitu ya, keras gitu misalnya. Jadi sesuaikan, tapi ada yang lihat kata ini tapi dibacanya biasa-biasa aja. Padahal di situ perlu tekanan yang lebih tinggi. Ada yang harus tinggi, dibacanya rendah. Gitu. Jadi sesuaikan. Makanya tadi perlu di awal pahami dulu. Oleh teman-teman kalau di teks itu kan bisa diwarnain dulu atau di garis bawah dulu. Oh, di sini bagian yang tinggi nih. Di sini bagian yang rendah nih. Di sini bagian yang boleh dipanjangkan si katanya, diucapkannya dengan nada yang panjang gitu misalnya ya. Oh, di sini pendek-pendek aja gitu misalnya. Jadi bervariasi. Kita baca puisi itu seperti orang yang lagi dialog. Enak gitu ya. Oke, intonasi, ada yang mau tanya dulu intonasi sampai intonasi?
Enggak, Pak. Oke, udah cukup paham? Paham. Ya, oke. Kita lanjut ke yang terakhir. Wah, ini lagi baca puisi di gedung kesenian ya. Nah, oke, yang terakhir adalah I, setelah I adalah G. 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 IG. IG. G itu apa? G itu adalah gestur. Kalau tadi kita ngomong Gestur. suara, Gestur. nah tadi kan kita penghayatan ya. Penghayatan, pemahaman, kemudian ngomongin suara yang dari mulut. Sekarang kalau lagi baca puisi bukan cuma suaranya, tapi juga tubuhnya. Nah, ini yang disebut dengan gestur. Gestur. Oke, gestur itu apa? Coba lihat. Gestur atau gestikulasi adalah gerakan tubuh. Tubuh yang mana? Tubuh, seluruh tubuh kita. Dari mulai kepala sampai kaki. Nah, itu perlu ada gerakan. Tapi tidak harus semuanya bergerak ya. Pilih mana kira-kira yang cocok untuk digerakkan waktu kita baca. Nanti ada waktunya masing-masing. Apakah di awal itu tubuh kita semua bergerak dulu, baru nanti sesi berikutnya ada yang tangannya saja, cukup matanya saja, cukup kepalanya saja, cukup kakinya saja. Jadi jangan begini, baca puisi semua tubuhnya bergerak aja. Akhirnya vokalnya nggak keluar karena sibuk tubuhnya bergerak. Jadi kita melihat juga harus seimbang. Kata yang dikeluarkan oleh mulut kita dengan gerakan tubuh itu harus seimbang. Nggak perlu berlebih-lebihan. Ada tuh kalau Pak Suban jadi juri gitu misalnya ya. Ada orang baca puisi, wah geraknya minta ampun. Dari awal sampai bergerak aja tubuhnya. Itu juga berlebihan. Ya, jangan semuanya harus bergerak. Gerakan-gerakan mata saja itu udah cukup bagus. Ada mata yang cukup digerakkannya dengan kepala gitu misalnya ya. Kepala kita nggak harus kepala dengan gerakan-gerakan kecil juga udah bisa. Misalnya gini. Gitu ya, misalnya. Ada yang tangan gitu loh misalnya. Tangan, pergerakan tangan ada yang harus cepat. Ada yang harus perlahan-lahan, ya perlahan-lahan gitu misalnya. Nah, itu perlu. Teman-teman juga makin lama, makin sering membaca puisi, pasti akan merasakan. Yang penting latihan dulu. Yang penting mau latihannya. Ya, perlahan-lahan, tenang, gak usah buru-buru. Itu kuncinya. Tapi pahami vokalnya, intonasinya, gerakan tubuhnya, gitu ya. Nah, gerakan tubuhnya itu harus enak juga dilihat. Nah, nanti coba kita praktekkan. Sedikit demi sedikit. Tapi sampai sini boleh kita membuka pertanyaan dulu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ya, teman-teman silahkan kita buka 3 pertanyaan dulu ya Pak Uhan ya. Boleh silahkan. Teman-teman yang mau bertanya sama Bapak Uhan Subhan nih, mumpung mau bertanya terkait bagaimana silakan. Ya, baca puisi yang Ini ada 50 orang loh di sini yang mau bisa baca puisi yang enak. Ayo silakan. Mumpung ada yang mau ngajarin. Nah, gratis. Silakan. Boleh, silahkan dulu. Siapa dulu ini? Oke, ada Raikal sama Livana. Siapa dulu nih ya? Raikal dulu deh, Raikal ya. Siapa namanya? Raikal. Raisa. Raikal, Pak. Raikal. Oke. Raikal. Oke, silahkan. Perkenalkan Raikal dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Wih, mantap. Gimana cara memahamin puisi? Gimana cara memahami puisi? Oke. Menarik ini pertanyaannya bagus ini. Dijawab dulu ya biar nggak lupa ya. Jadi
nggak usah ditampung dulu. Kita jawab dulu. Raikal dan teman-teman yang di seluruh Indonesia, ini di seluruh Indonesia ya yang ikutannya ya. Oke, terima kasih Raikal. Pertanyaan yang bagus. Kita mau baca puisi enak, bagus, tapi kita belum paham puisinya. Alah, bagaimana ini? Oke, ada puisi-puisi yang ditulis secara sederhana. Sederhana itu artinya narasi yang ditulisnya nggak rumit-rumit, nggak jumpalitan dengan kata-kata yang bisa kita pahami. Perhatikan, kalau kita membaca puisi tapi kita tidak memahami isinya, yang ada justru kita akan kelabakan di panggung. Kita menjadi orang yang aneh di panggung. Oleh karena itu, kalau kita mau baca puisi, cari puisinya yang mudah dipahami oleh kita. Ada banyak puisi anak-anak tuh. Ada, karena di dalam puisi itu ada banyak ragamnya ya. Ada puisi yang kalimatnya acak-acakan, ada kalimat pilihannya yang belum kita pahami, ada yang naratif biasa, enak dibaca gitu ya. Nah, cari yang pertama adalah cari yang puisinya bisa kita pahami dulu, yang mudah kita pahami dulu. Kalau ada puisi, kalau kita masih kanak-kanak ya cari yang puisi-puisinya sederhana, yang kanak-kanak. Ada nih, Pak Soban mau kasih tahu dulu, ada namanya Afrizal Malna. Tuh kalau bikin puisi kalimatnya pusing. Misalnya pintu menabrak bulan. Waduh. Buat teman-teman pintu menabrak bulan kayak gimana ya? Membayangkannya aja udah pusing gitu. Nah, tapi jangan patah semangat. Selain mencari puisi yang mudah dipahami oleh kita, ada banyak puisi yang naratif, puisi anak-anak, puisi anak remaja. Kalaupun mau puisi yang agak rumit, minta bantuan ke orang lebih dewasa yang bisa memahami puisi yang rumit tadi. Gitu ya. Kuncinya adalah mau bertanya. Kuncinya mau bertanya. Ada kata yang belum kita pahami, tanya ini maknanya apa? Ini artinya apa? Itu baru satu kata. Kalau kata itu di dalam satu kalimat, maknanya bisa berbeda. Oleh karena itu tanya dulu, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya gimana ya? Oke. Sambil kita rasakan, kayak tadi misalnya sebuah pintu menabrak bulan. Wah, nggak kebayang sih. Tapi kita bisa ngerasain nggak? Bisa ngebayangin nggak ada pintu yang menabrak bulan? Nah, setidak-tidaknya kita punya bayangan dulu. Oh, ternyata kalau pintu menabrak bulan, gitu misalnya. Tapi kalau kita masih belum paham juga, jangan dipaksain. Jangan maksain diri. Kalau kita maksain diri, ntar kita yang rumit. Cari puisi lain yang enak dengan selera kita. Gitu ya, pahami. Jangan lupa banyak bertanya. Ya, puisi itu memang kadang-kadang sering perlu pemahaman. Gimana cara memahaminya? Banyak tanya. Banyak baca, banyak tanya. Kalau masih perlu juga ini kata artinya apa, cari kamus. Kalau kamusnya masih belum punya, pokoknya tanya orang. Tanya orang tua, tanya guru, tanya teman, tanya orang yang bisa baca puisi, sering baca puisi. Tanya, banyak tanya. Kira-kira begitu ya Raikal dan teman-teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih, Ilham. Ada lagi? Nah, yang lain. Oh, Livana. Yuk, silakan. Silakan. Perkenalkan, Livana. Saya dari Jakarta. Woi, Jakarta. Jakarta dekat Dewan Kesenian Jakarta ya? Ya. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke, silakan, Livana. Apakah ekspresi muka perlu ditekan ketika membaca puisi? Ekspresi muka perlu ditekankan atau tidak? Ekspresi itu, Livana dan teman-teman yang lain, kalau baca puisi ekspresi muka itu gimana ya? Perlu ditekankan atau tidak? Orang kalau baca puisi yang pertama kali dilihat di panggung itu apanya?
Mukanya. Oke, kakinya dulu, tangannya dulu, atau mukanya dulu? Oke, orang biasanya kalau naik ke panggung, Pak Suwan misalnya mau naik nih ke panggung mau baca puisi, orang biasanya lihat apanya dulu tuh? Lihat mukanya dulu pasti. Ini siapa sih orang begitu kan? Ya. Di awal-awal ekspresi itu sebenarnya tidak hanya muka saja. Di awal itu cara mengekspresikan kita di panggung misalnya baca puisi akan dilihat secara keseluruhan. Dari kepala sampai kaki akan dilihat oleh orang. Tetapi kata apa yang akan diucapkan pertama kali itu yang akan menentukan ekspresi apa yang keluar dari tubuh kita. Apakah mukanya dulu, apakah tangannya dulu, atau kakinya dulu? Nah, mukanya boleh ditekankan nggak? Ada pilihan. Tapi juga bisa berbarengan. Mukanya dipasang, tangannya dipasang, kakinya dipasang. Jadi ekspresi itu penekanannya nggak cuma satu persatu, mukanya dulu, tangannya dulu, kakinya dulu, boleh berbarengan. Kalau perlu mukanya dulu nggak apa-apa. Tergantung kata yang sedang kita ucapkan, gitu ya. Tergantung kata yang sedang kita ucapkan. Dengan meraung, gitu misalnya. Singa yang meraung, gitu misalnya. Nah, apakah mulut kita mau diem aja? Muka kita mau biasa datar-datar aja? Nggak enak. Muka juga perlu ditekankan agar kepembacaan kita bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, apakah cuma mukanya doang? Tadi ketika singa yang meraung gitu misalnya, apakah cuma mukanya doang? Enggak. Boleh diikuti dengan tangannya. Jadi tangan kita juga bergerak misalnya. Singa yang meraung. Nah, gitu misalnya. Jadi tangan kita juga bergerak. Muka kita juga melakukan ekspresi itu. Kaki gimana kaki? Ya kalau mau barengan sama kakinya juga boleh. Mau ngangkat kakinya satu gitu. Kan kalau ngangkat kaki dua nggak bisa. Angkat aja kakinya satu juga boleh. Tapi ingat, tidak boleh melakukan gerakan yang sangat berlebihan. Karena itu akan mengacaukan vokal. Ya, jadi perlahan saja gerakannya boleh sedikit, boleh berbarengan sedikit, gitu. Tapi mantap. Daripada gerak semua badan tapi amburadul akhirnya. Ya, misal gini. Singa yang meraung. Singa yang meraung. Gerakannya sedikit. Jangan singa yang meraung. Akhirnya apa? Karena kebanyakan gerak kita, pada akhirnya gerakan-gerakan kita tidak bisa dinikmati. Jadi gerakan gestur tubuh itu adalah boleh menggunakan kode. Jadi nggak boleh berlebihan. Itu pentingnya tidak perlu berlebihan. Jadi kode itu secukupnya. Tapi di mana nanti pada sesi yang lain boleh kita melakukan gerakan yang berlebihan juga boleh. Yang penting terjaga vokalnya. Kalau kita nggak bisa jaga vokal, akhirnya vokal kita amburadul, gerakan nggak enak dilihat. Gitu ya. Jadi kalaupun bisa ada pilihan misalnya begini. Livana boleh begini misalnya. Singa yang meraung. Itu kan gerakan kita cuma sedikit. Tapi kemudian kita mau mengekspresikan setelah itu, ada gerakan yang lebih diekspresikan, sebaiknya si vokalnya di freeze dulu, ditunda dulu. Jadi kata yang berikutnya kita tunda dulu, baru gerakan kita yang lain. Jadi jangan singa yang meraung, yang berontak. Alah. Gerakannya banyak sekali, kalimatnya nggak jelas gitu.
Itu kenapa? Karena kita terlalu terburu-buru. Nggak mau tenang. Kunci kita membaca puisi adalah tenang. Nggak buru-buru. Nggak acak-acakan. Gitu. Jadi bisa dinikmati oleh orang lain yang menonton. Gitu ya. Oke, sampai sana dulu. Mudah-mudahan Rifana cukup jelas ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Uhan. Semoga Rifana jelas ya. Ada lagi nih Pak Uhan. Ada lagi, silakan yang lain. Saya coba. Siapa ini? Ya, Sauki sudah raise hand dari tadi. Nanti gantian ya. Oke, Sauki ya. Sauki, boleh perkenalkan diri. Pak, nama saya Sauki. Yo. Saya mau tanya apakah setiap baca puisi harus dengan gerakan yang banyak, Pak? Oh, oke, good, bagus pertanyaannya. Sauki di mana ini? Di rumah. Rumahnya di Amerika atau di Cicendo? Di Depok, Pak. Oh, di Depok. Good, terima kasih Sauki. Apakah setiap kali membaca harus tubuhnya bergerak? Nah, tadi sudah diingatkan, tidak harus semuanya bergerak. Opa. Ya, kalau kebanyakan gerak malah kita tidak bisa menikmati pertunjukan puisi. Kalau mau banyak gerak, enaknya main teater. Ya, kalau mau banyak gerak, enaknya main teater bukan baca puisi. Di dalam baca puisi itu gerakan itu secukupnya. Jangan terlalu banyak bergerak ini. Akhirnya gerakan tadi sudah disebutkan, kalau kita terlalu banyak bergerak, malah vokal kita akan berantakan. Ya, Sauki kalau baca puisi bergerak mukanya, tangannya yang bergerak perlahan gitu misalnya, itu udah bagus itu. Jangan Tapi semuanya. kan saya belum pernah baca puisi. Oh, belum pernah ya. Sauki kalau mau lebih mahir baca puisi, sering-sering latihan deh. Ya. Itu nanti Sauki akan merasakan gimana ya cara baca puisi yang enak. Nah, cobain aja terus. Di depan ayah, di depan bunda baca puisi. Bunda, saya ada puisi yang menarik nih, saya mau baca di depan bunda gitu misalnya. Ayah, aku mau baca puisi nih, gitu loh misalnya. Nah, boleh tuh sering-sering baca puisi. Nanti gerakan-gerakan Sauki yang alamiah itu akan bergerak sendiri. Ada tangan yang bergerak, ada yang muka bergerak, ada mata yang melirik kiri kanan, ada kaki yang bergerak gitu misalnya. Nah, nanti lama-lama akan ngerasa, oh ternyata gerakannya cukup tangan aja, gitu misalnya. Oh ternyata gerakannya cukup kaki aja. Oh gerakannya ternyata cukup kepalanya saja, gitu misalnya. Jadi tidak harus semuanya bergerak. Gitu. Nanti akan berantakan. Nah, oke, itu dulu ya. Yang lainnya. Nah, ada lagi nih Pak, Tamam. Ayo Tamam. Tamam. Oke, Tamam. Semangat sekali nih Tamam. Perkenalkan diri Tamam. Itu kalau gerakan itu harus menyesuaikan intonasi ya? Ya, betul. Intonasi. Tadi kan ada intonasi yang tinggi, ada intonasi yang rendah, gitu misalnya. Ada yang katanya boleh dipanjangkan, gitu misalnya. Tamam harus paham dulu tuh satu kalimatnya. Gitu misalnya. Aku yang berada di dalam gelap. Kalau ada kata begitu, kalimat begitu misalnya dalam puisi. Aku yang berada di dalam gelap. Kira-kira kalau menurut Tamam kalimat yang seperti itu boleh teriak-teriak nggak? Enggak. Nah gitu. Jadi Tamam udah bisa paham ya. Intonasi itu akan menyesuaikan dengan kalimat yang kita baca. Jadi kalau ada kalimatnya aku yang berada di dalam gelap. Boleh nggak bahasa gitu? Aku yang berada di dalam gelap gitu misalnya. Nah, berarti intonasinya datar, lembut gitu kan? Karena kita berada di dalam kegelapan. Yang sedang apa? Sedang teriak-teriak kah? Atau yang sedang
kesepian gitu misalnya. Nah, itu cara pahami dulu isinya. Aku yang berada di dalam gelap. Gitu misalnya. Jangan aku yang berada di gitu ya. Nah, itu intonasi. Sesuaikan dengan kalimat yang sedang kita baca. Gitu ya. Oke, ada lagi. Ini masih banyak nih yang bersemangat. Oke, baca puisi. Ayo, Nak, Silakan. silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Boleh. Boleh raise hand, boleh bicara. Oke. Oke. Ada? Sudah cukup? Nah, Cukup? kalau mungkin bisa sedikit teman-teman yang lain praktek sedikit mungkin tahu ya? Oke, ada yang mau baca puisi pendek aja, 1 bait aja gitu misalnya. Siapa coba? Livana boleh, Livana. Oke, Livana boleh. Nanti kita ini ya, share nanti sama Pak Soban di-share. Livana suaranya bisa dekat ke mikrofonnya, udah cukup bagus atau tidak? Cek dulu ya. Lain lah. Oke, coba ya. Gadis Gadis peminta-minta ya, yang Toto Sudarto Bahtiar ya? Iya, Oke, good. Silakan. gadis peminta-minta. Karya Toto Sudarto. Oke, sebentar. Livana. Ya, kita Sebentar, Livana. Halo. Oke. Sambil sama Pak Subhan diperbaiki ya. Jadi enak ininya. Biar teman-teman tahu, perhatikan teman-teman yang lain. Livana, tadi kita di awal sudah pelajari tentang power. Ya, masih ingat? masih Power bukan sekedar mengeluarkan suara, tapi ada tekanan dari dalam tubuh kita untuk mengeluarkan suara. Oke, coba Livana. setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Oke, itu dulu ya sedikit. Oke. Good, terima kasih Livana. Ada penghayatan yang mencoba dikeluarkan oleh Livana. Tambahannya adalah powernya belum dikeluarkan sepenuhnya. Teman-teman sekalian, perhatikan. Teman-teman sekalian, semua orang bisa membaca. Tetapi power paling banyak menjadi masalah. Ya, ketika membaca itu paling banyak yang membaca, yang bermasalah dengan baca puisi adalah kekuatan powernya. Tekanan terhadap kata yang diucapkan itu paling banyak. Yang lain-lainnya di bawah itu. Gadis peminta-minta. Toto Sudarto Bahtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Ada intonasi nggak di situ? Kerasa nggak ada intonasi? Nggak ada. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Oke.
Kalau teman-teman bisa lihat teksnya di situ akan ada mana yang direndahkan nadanya, mana penekanan yang ditinggikan. Tapi ingat, powernya nggak boleh lemah. Tadi Pak Suwan masih bisa dengar kata terlalu Livana itu diucapkan seperti mengucapkan kata terlalu. Oke. Coba apa namanya? Ditenangkan sehingga kata terlalu itu menjadi lebih jelas. Senyummu terlalu kekal. Gitu ya. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang. Ada intonasi yang lain ya. Ada intonasi yang gitu. Tapi kotaku jadi hilang. Ada yang dipanjangkan sedikit. Tapi kotaku jadi hilang. Gitu ya. Ada penekanan untuk kata hilangnya itu ternyata hilang gitu ya. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ada yang dipanjangkan di situ. Tanpa jiwa. Tapi nadanya direndahkan. Dipanjangkan tapi direndahkan. Vokalnya powernya nggak boleh turun tapi. Gimana itu? Gimana? Coba. Livana, pada bait tapi kotaku jadi hilang, boleh dicoba. Iya. Ya. Ini. Apa tadi? Oke. Tapi kotaku jadi hilang. Tapi kotaku jadi Tapi kotaku jadi hilang. Ulangi. Ayo, tapi kotaku jadi hilang. Tapi yang terakhir. Ya. Tapi kotaku jadi hilang. Tapi kotaku jadi hilang. Tanpa jiwa. Oke? Tadi udah dinaikin tuh. Tapi pas kalimat tanpa jiwa diturunin tuh. Tapi powernya nggak boleh turun. Nadanya aja yang turun. Tapi kotaku jadi hilang. Tanpa jiwa. Oke. Gitu ya. Teman-teman boleh kalau yang mau coba kalimat yang ini. Yang lain boleh? Siapa? Ada. Raihana boleh kalau mau coba. Jannatun kalau mau coba silahkan. Saya. Wah, siapa? Tamam boleh Tamam. Tapi kotaku jadi hilang. Terus tanpa jiwa. Oke, good. Tamam sekali lagi. Tapi kotaku jadi hilang. Tanpa jiwa. Nah, gitu ya. Tanpa jiwa. Oke. Yang lain boleh? Siapa? Raikal boleh coba Raikal. Tapi kotaku jadi hilang. Oke. Agak kata perkatanya agak sedikit diperpanjang ya. Tapi kotaku jadi hilang. Tapi kotaku jadi hilang. Tanpa jiwa.
Tapi kotaku. Raikal, boleh sekali lagi. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Oke, go. Hati-hati ya. Hati-hati. Dalam pembacaan puisi teman-teman, kadang-kadang powernya suka hilang di akhir kalimat. Nah, udah semangat di kalimat awalnya udah tinggi, tapi bagian akhir kalimat tuh suka powernya hilang. Ya, itu hati-hati. Teman-teman sering-sering latihan menggunakan suara perut. Tapi Nah, ya. Jangan sepenuhnya suara yang dari mulut aja. Biasakan tuh. Ada juga yang suaranya diambil dari perut teman-teman, gitu ya. Oke, coba kita baca pada puisi yang Gadis Peminta-Minta. Kalau teman-teman ada di situ, boleh sambil lihat. Mas Subhan akan coba baca, ya, nadanya, powernya, intonasinya, gerakannya barangkali nanti ya kita coba ya. Gadis Peminta-Minta. Toto Sudarto Bachtiar. Oh iya, diingatkan kalau lagi baca sekedar judul sama penulisnya nggak usah macam-macam dulu ya. Nggak usah dibikin heboh dulu, nggak usah. Kalau teman-teman lomba baca puisi atau nanti baca puisi, ketika bacain judul sama penulisnya biasa saja. Biasa saja. Mengalir saja biasa. Nggak usah dibikin heboh misalnya. Gadis Peminta-Minta puisi datang. Gitu ya. Nggak usah. Biasa aja. Biasa aja. Gadis Peminta-Minta Toto Sudarto Bachtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kita kenal. Engadah padaku, ada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil. Pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan. Gembira dari kemayaan riang. Duniamu lebih tinggi dari menara katedral. Melintas-lintas di atas air kotor. Tapi yang begitu kau hafal, jiwa begitu murni, terlalu murni. Untuk bisa membagi dukaku. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya. Dan kotaku, kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Kotaku, kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Oke. Oke, Masya Allah. Gimana? Bersemangat untuk baca puisi? Semangat ya teman-teman ya. Oke. Mantap. Kalau luar yang biasa. ada yang mau belajar lebih intens, mau datang ke Al-Fikri, boleh, silahkan. Yang dari Jakarta mau main ke Depok, ke Al-Fikri, boleh. Yang dari Bandung, boleh. Pak Subhan masih sering ke Bandung kok. Raikal, Pak Subhan masih sering ke Bandung. Boleh, nanti kapan-kapan kita ketemu di Bandung. Ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wan. Ini mohon maaf teman-teman sebelumnya ya. Sama-sama, boleh, sama-sama. Terima kasih. Ini teman-teman juga masih Semangat ya. asik. Baca puisi semangat. Semangat berpuisi teman-teman. Kalau ada yang lagi lomba baca puisi, mudah-mudahan juara 1 ya. Amin. Silahkan. Alamin. Oke teman-teman, mohon maaf sekali karena waktunya sudah habis, terbatas ya. Insya Allah kalau teman-teman ingin belajar lagi sama Pak Wan, kata Pak Wan silahkan datang ke Boleh, Al-Fikri. silakan, boleh, Kal Fikri. Atau boleh intip-intip IG-nya, silahkan komunikasi lewat Instagram gitu Mau ya. YouTube-nya juga boleh. Uhan Subhan. Nyambung. Uhan, tuh pokoknya cari aja Uhan Subhan, nanti akan muncul ya. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak Pak Uhan. Kita ucapkan dulu terima kasih sama Pak Uhan yuk, sama-sama yuk. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Semangat terus baca puisinya. Ya, baik Pak Uhan. Oke teman-teman sekalian, Pak Uhan boleh kalau mau istirahat ya, kita akan lanjutkan teman-teman ya dengan technical meeting. Teman-teman yang dari intern atau dari SMP IFA juga boleh Terima duluan kasih. lagi. Saya lead group ya, lead room ya. Dan Oke, semangat teman-teman, semangat. Bilang dulu. Kalian yang dari SMP IF Al-Fikri boleh lead duluan, tapi yang teman-teman SD, yang dari luar SMP IF Al-Fikri boleh stay di sini bersama dengan karena Ibu akan menjelaskan terkait dengan teknis lombanya ya. Oke, link absen sudah di-share-kan Ibu Fetna, mohon maaf. Fetna masih ada, Ibu akan share link absennya ya. Teman-teman belum absen kan ya? Gimana Bu? Bisa dibantu apa? Link absennya maaf Bu Fetna. Ya, oke. Siap. Ibu lanjut ya, teman-teman ya. Teman-teman sekalian, ini Ibu akan bacakan terkait dengan technical meeting atau teknis lombanya seperti apa ya. Ibu akan share screen. Oke, teman-teman sudah lihat di sini ya. Oke, bulan bahasa SMP IF Al-Fikri, langsung saja kepada ketentuan umum. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Ketentuan umum Al-Fikri Got Talent. Jadi ini untuk semua mata lomba sama ya, teman-teman. Yang pertama, kegiatan Al-Fikri Got Talent tidak dipungut biaya, pokoknya gratis tis ya. Kalau ada yang minta uang-uang gitu abaikan karena itu bukan dari Al-Fikri ya. Oke. Yang kedua, peserta lomba Al-Fikri Got Talent adalah siswa 4, 5, dan 6. Nah, ini sudah dipastikan teman-teman adalah kelas 4, 5, dan 6 ya, karena kami juga sudah punya daftar pesertanya. Yang ketiga, peserta wajib melengkapi formulir pendaftaran melalui link ya. Ini juga sudah dilakukan ya sama teman-teman. Insya Allah kami juga sudah punya datanya. Oke. Kemudian yang keempat, setelah mengisi link, nanti teman-teman akan dapat email bentuknya PDF itu kalau tidak salah kartu peserta, dan insya Allah juga sudah dipastikan diterima ya. Kalau masih belum menerima langsung kontak person yang teman-teman boleh WA kontak person yang ada di teman-teman ya. Kemudian yang kelima, oke, peserta wajib mengunggah video hasil karya, ini kecuali lomba cerpen ya, pada akun media sosial Instagram. Oke, teman-teman kalau tidak punya Instagram boleh pakai punya ayah atau bunda ya. Oke, dan ini harus didampingi oleh orang tua ataupun mungkin guru pendampingnya ya. Guru pendamping sekolahnya teman-teman seperti itu ya. Ketika nanti teman-teman mengunggahnya itu silakan teman-teman berikan tagar ya, alif, tagar Al-Fikri Got Talent, tagar lagi SMP IF Al-Fikri, dan kemudian di tag akunnya @SMPIF_Al-Fikri, serta jangan lupa di mention 3 akun
teman-teman ya, 3 akun temannya teman-teman sekalian gitu ya. Bu, aku bingung ini prosesnya, kok aku pusing, gimana caranya ya? Silahkan nanti minta bantuan ayah atau bunda ya untuk melakukan teknis-teknis yang ada di poin nomor 5 begitu ya. Kemudian teman-teman yang keenam, ini mudah-mudahan nanti ayah bunda juga bisa ya. Nanti kalau ada kendala, teman-teman nanti minta ayah bunda untuk menghubungi saja kontak person yang sudah dihubungi selama ini ya. Boleh langsung tanya aja di grup gitu ya. Oke. Kemudian yang keenam, sertakan tautan postingan kamu pada formulir pengumpulan. Jadi nanti teman-teman akan diberikan formulir pengumpulan karya lomba ya. Nanti diberikan di grup yang disosialisasikan saat preparation class dan technical meeting pada tanggal sekarang nih berarti nih. Oke. Kemudian insya Allah sepertinya sudah terkirim. Kemudian yang ketujuh, akun Instagram yang digunakan tidak boleh dikunci atau di private. Supaya apa? Supaya kami, para juri, dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang ada di Alfikri bisa cek bahwa teman-teman sudah betul mengunggah hasil karyanya. Begitu ya. Oke. Kemudian yang ke-8, karya yang disampaikan ke panitia itu harus yang karya sendiri, original, tidak mencontek, tidak plagiat, itu bukan nyontek punya orang gitu ya. Dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak manapun atau belum pernah dipakai dalam lomba. Jadi ini adalah karyanya teman-teman yang pertama. Ya, kayak ini kan kita baca puisi. Berarti hasil pertama teman-teman baca puisi khusus untuk di perlombaan Got Talent-nya Alfikri. Jangan pakai video-video sebelumnya. Apabila mungkin teman-teman pernah mengikuti lomba yang sama. Jadi harus original, harus ini khusus untuk AF Got Talent. Ya. Yang ke-9, peserta bebas berkreativitas dan berinovasi pada setiap karyanya dengan tidak menampilkan adegan yang mengundang unsur penghinaan terhadap sara, ya, pornografi dan lain sebagainya. Ya teman-teman ya, insya Allah teman-teman tidak akan melakukan hal inilah ya. Yang ke-10, seluruh karya peserta, karyanya teman-teman dan pemenang itu menjadi hak milik SMP Islam Fitrah Alfikri. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya kami boleh menge-share gitu, karena itu sudah menjadi milik kami boleh menge-share-nya di YouTube kami misalnya, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang 11, peserta wajib memahami dan menyetujui seluruh syarat serta ketentuan umum dan khusus yang tercantum. Ini yang umum dulu. 12, batas akhir pengumpulan karya pada tanggal 3 November 2021 pukul 21.00. Jadi jam 9 malam di tanggal 3 November. Jadi mulai hari ini nih, habis workshop, habis dapat ilmu teman-teman, latihan, baru bikin videonya, masih ada sampai tanggal 3 November nanti. Jadi masih ada waktu yang cukup lama. Ya, oke. Kemudian, ya, batas akhir udah. Juara yang diambil adalah juara 1, 2, dan 3 di seluruh kategori lomba. Ya, mudah-mudahan teman-teman tahu hadiahnya apa ya, biar lebih semangat lagi kita, oke? Ya, yang ke-14, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Oke. Ya, itu tadi ketentuan umumnya. Teman-teman boleh sambil mengisi daftar hadir ya yang sudah di-share ya. Selanjutnya Ibu akan lanjut ke ketentuan khusus lomba baca puisi. Kita cek dan recheck. Mengisi suara, berkisah, banyak ya lombanya ya. Nih dia. Ketentuan khusus lomba baca puisi. Oke, yang pertama ada pedoman pembuatan dan pengiriman video. Yang pertama, peserta membacakan salah satu saja ya dari judul puisi yang sudah ditentukan di sini, ada 4. Ya, ada Gugur karyanya W.S. Rendra, ada Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto, ada Sembahyang Rumputan karya Ahmadun Yosi, dan yang terakhir membaca tanda-tanda karyanya Taufik Ismail. Dari 4, teman-teman pilih satu aja.
Mana yang menurut teman-teman paling mudah dipahami, tadi kata Pak Uhan ya, itu silahkan teman-teman boleh pilih satu saja. Ingat ya, satu. Kemudian yang kedua, peserta tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan menyampaikan kata pengantar, baik perkenalan diri, penutup, ataupun promosi sebelum ataupun sesudah tampilan. Maksudnya gimana Bu Dewi? Jadi kita langsung baca puisi, nggak usah, halo nama saya Dewi dari SMP FA Fikri, teman-teman, bla bla bla, nggak usah. Langsung aja baca. Contoh, kayak tadi Pak Uhan, gugur, karya W.S. Rendra. Ia merangkak, misalnya, langsung baca, nggak usah memperkenalkan diri. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, peserta tidak boleh menggunakan pelantang atau pengeras suara ya dan musik pengiring. Jadi original aja, nggak usah pakai mic, nggak boleh ya, dan nggak usah pakai juga musik latar musik dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya nanti suara teman-teman terdengar jelas. Kalau ada latar musiknya malah nanti itu akan membuat suaranya teman-teman tidak terdengar dengan jelas gitu ya. Oke, jadi biasa aja, langsung saja merekam. Oke. Yang keempat, peserta mengupload video karya lomba di Instagram sebagaimana tadi tertulis yang sudah Bu Dewi jelaskan ya di ketentuan umum, dan jangan lupa isi formulir pengumpulan karya lomba. Oke? Ya. Selanjutnya, ini ketentuan khusus yang kedua, pedoman penilaiannya teman-teman. Yang pertama nanti yang harus teman-teman terapkan supaya nanti poinnya full bagus, itu yang pertama penjiwaannya harus sesuai dengan isi teksnya atau isi puisinya. Seperti yang tadi sudah Pak Uhan jelaskan ya, penjiwaan. Ya, bagaimana kita meresapi isi dari puisinya, memahami maknanya, sehingga ketika menyampaikan keluarlah rasa itu gitu ya. Oke, gesturnya sesuai dan lain sebagainya. Yang kedua, vokal. Nah, meliputi artikulasi intonasi, karakter suara, kekuatan suara, dan tempo. Nah, tadi sudah belajar ya sama Pak Uhan ya. Ini harus ada semuanya dan harus sesuai semua aspek yang ada di vokal ini. Oke. Dan yang ketiga, penampilannya. Ini penampilan tuh meliputi ekspresi ataupun gerak tubuh. Ada mimik wajah, ada gestur ya. Kata Pak Uhan tadi nggak usah banyak-banyak gerak kalau dikira tidak sesuai gitu ya. Jadi gerakannya disesuaikan saja, secukupnya. Begitu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Terkait dengan teknisnya atau pedoman penilaian dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, Yes. Apa sayang? Rifana? kostumnya pakai apa? Kostumnya pakai apa? Boleh bebas, yang penting sopan. Ya, sopan dan rapi kostumnya ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup Rifana, ada lagi? Tamam. Oke. Raihana, boleh? Raihana mau bertanya apa? Untuk videonya ditampilkan dari mana aja? Dari kepala hingga kaki atau dari mananya? Ya, dari kepala sampai dengan kaki diusahakan ya, karena kan kita juga menilai gestur. Ya, karena kita menilai gestur, jadi silakan dari kepala sampai ujung kaki silakan disetting ya supaya semua terlihat. Dan suaramu berarti kan itu kan pasti nanti pengambilannya agak jauh tuh ya kita dengan entah itu kamera handphone atau apa gitu ya. Kita harus kuat di suara, makanya tidak boleh menggunakan pengeras suara. Ya? Oke, baik, cukup ya. Selanjutnya ada Tamam. Ya, Tamam mau bertanya apa nak? Ini soal mikrofon ya, Bu. Itu katanya nggak boleh pakai mikrofon.
Maksudnya maksudnya mikrofon di sini apa namanya? Mic kalau mikrofon yang ada di handphone, yang ada di laptop itu tidak apa-apa. Maksudnya Kalau mikrofon yang headset gitu kan ada, itu boleh nggak? kalau itu boleh. Oke. Tapi kalau pakai headset gitu nanti tidak terlihat seluruhnya ya, Tamam ya? Oh, oke. Boleh disiasati, yang penting tidak pakai mic yang ini, mic tambahan begitu. Oke. Tetap nyambungnya ke handphone ya, seperti itu. Oke? Cukup Oke. dipahami? Oke, thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Tidak ada. Teman-teman sudah tahu ya, supaya lebih semangat, teman-teman sudah tahu ya. Saya mau Fabio. nanya. Apa sayang, siapa ini? Saya Nauren ya? Iya. Ya, Nauren, ada yang bisa dibantu, Nak? Kalau teksnya itu dikasih dari situ apa kita yang cari? Oke, teksnya teman-teman boleh cari sendiri di Google. Insya Allah semua isi teksnya sama. Karena yang kita gunakan ini adalah karyanya seniman-seniman yang memang ternama. Jadi boleh bebas cari di mana saja di Google, akan langsung muncul ya. Karya gugurnya, kemudian apa gadis peminta-mintanya, langsung saja ya. Oke, jadi disiapkan masing-masing. Begitu. Oke, terima kasih. Sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, cukup. Oke, kalau cukup Bu Dewi sudahkan ya, tapi teman-teman masih bisa bertanya kalau kiranya, aduh aku mau nanya ini lupa tadi gitu, keburu sudahan gitu ya. Boleh nanti teman-teman tanya di grup ya, kan kita ada grup ya, teman-teman boleh nanti tanya di situ. Nanti insya Allah Bu Dewi bisa bantu jawab di situ. Nah, supaya kita lebih semangat, lihat teman-teman, barangkali ada yang belum tahu, hadiah menariknya untuk juara 1 itu ada uang pembinaan 600.000. Kemudian kalau teman-teman senang melihat tadi, sudah lihat video profilnya SMP Al-Fikri ya, itu teman-teman kalau juara 1 ada gratis biaya pendaftaran di SMP Al-Fikri senilai 500.000. Dan tentunya teman-teman juga akan dapat sertifikat dan souvenir menarik, gitu ya. Untuk juara 1, juara 2 juga ada loh. Uang pembinaannya 450.000, dapat sertifikat juga, dapat souvenir menarik juga. Oke, juara 3 juga nggak kalah. Ada juga uang pembinaan 300.000 rupiah, kemudian ada sertifikat dan souvenir menarik. Jadi teman-teman sekalian, mari kita berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik. Oke, semangat teman-teman. Mana suaranya nih, udah pada lapar ya? Semangat teman-teman. Semangat. Ya, nanti kami tunggu ya karyanya dikirim ya teman-teman ya. Jangan lupa link Instagramnya nanti dimasukkan ke Google Form pendaftaran ya. Oke. Ya teman-teman, itu saja. Sebelumnya Bu Dewi mohon maaf apabila selama pelaksanaan workshop ini ada kekurangan ya teman-teman ya. Pun mungkin ada salah-salah kata dari Bu Dewi. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi di Got Talent selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Boleh istirahat ya.